mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mengangkat pujian kita berdoa Roh Kudus.
Kudus di dalam kehidupan kami, supaya kami tidak tersesat, supaya kami boleh mengikuti setiap jalan Tuhan. Sekalipun itu rasanya sakit Tuhan, tetapi kami mau belajar untuk kami berada di dalam jalannya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami mohon Allah Roh Kudus memegang tangan-tangan kami masing-masing, supaya kami tidak tersesat. Terima kasih Bapa dalam sorga, biarlah pujian ini merupakan doa permohonan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah puji-pujian yang sudah kami naikkan boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. BL Singer Musik yang sudah memandu kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka. Tibalah saatnya bagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami dan akan siap memberkati kami dan akan berbicara kepada kami, menasihati kami, menegur kami, supaya kami boleh selalu berada di dalam jalannya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Saudara-saudara kami yang banyak tidak datang, Tuhan Engkau melihat keberadaan mereka. Kiranya Tuhan sendiri yang berbicara kepada mereka melalui kebenaran firman Tuhan. Sekalipun mereka harus melihat melalui YouTube, tetapi kami yakin dan percaya firman Tuhan juga akan memberkati mereka. Terima kasih Bapa dalam sorga. Hikmat dan akal budi, otoritas Allah turun atas hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh membagikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terpujilah nama-Mu. Kami akan duduk dengan diam, berkonsentrasi terhadap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini bunga-bunganya tadi saya mundurkan karena terganggu saudara yang mungkin melihat YouTube ya, yang lagi direkam tidak terlihat ya. Jadi sekarang dibeginikan supaya rekamannya supaya kelihatan bagus gitu ya saudara ya. Baik, puji nama Tuhan. Ada banyak yang tidak datang, yang mungkin mereka masih bepergian atau apa ya saudara ya. Tetapi seberapa kita yang ada, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan. Baik saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, jangan lupa nanti sisipkan doa buat ibu buat yang saat ini sudah berada kembali di RSAL, tadi malam diangkut dengan ambulans ya. Sampai tadi pagi saya mendapatkan informasi belum diketemukan penyebabnya. Yang jelas leukositnya itu sangat tinggi dan itu ya informasi ya, saya cuma mendapat informasi leukosit yang terlalu tinggi itu juga berbahaya karena infeksinya berada di mana ini saudara, sedang diselidiki ya, supaya analisa dokter, medis dan segala sesuatunya supaya dapat berjalan dengan baik dan lancar ya. Puji nama Tuhan. Baik, puji nama Tuhan saudara yang kekasih. Ya, salam sehat, salam sukacita selalu kepada kita semuanya. Saudara, 3 hari yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, seberapa kita yang ada pada saat itu, ya kita memperingati. Mengapa kok kita harus memperingati kenaikan Tuhan Yesus ini? Supaya kita ingat, saudara, ya, supaya kita mengerti bahwa kita punya Yesus sebagai Tuhan yang telah mati melalui kematiannya, yang sudah bangkit melalui kebangkitannya, yang sudah naik melalui kenaikannya, ya, yang saat ini, saudara, Tuhan Yesus berada di dalam sorga. Dia tidak santai, saudara. Dia di sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lihat satu pujian itu, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berdoa buat kita anak-anaknya. Ya, saudara, mari sekarang kita akan lanjut dalam sesi yang kedua, seperti mana yang sudah saya janjikan pada hari Kamis. Ya, untuk minggu ini saya akan melanjutkan tentang yang semata rantai gitu ya, dengan kenaikan Tuhan Yesus tentunya ya. Mari kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Silakan saudara dapat melihatnya di layar LCD ya. Ya, demikian. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku
banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Ya, puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Kalau kita melihat ayat ini, saudara, kalau saya boleh bertanya, berapa kali saudara sudah membaca ayat ini? Saudara sudah menjadi orang Kristen yang cukup lama ya, saudara ya. Tapi berapa kali, berapa banyak saudara membaca ayat ini? Tetapi saudara, sejauh mana kita mengerti sekarang, sejauh mana kita mengimani dan mempercayai ayat ini. Oh, saya hafal ayat ini, saya tahu ayat ini. Tetapi yang penting adalah bagaimana sejauh mana kita mengimani, sejauh mana kita mengerti. Ya, bukan hanya tahu saja, saudara ya. Dan kita akan melihat mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga. Saya sempat berpikir, saudara ya, seandainya Tuhan Yesus itu berada di bumi terus, Tuhan Yesus berada di dalam dunia terus, dia tidak usah naik ke surga, mungkin tidak ada yang namanya pandemi COVID. Ya, betul saudara. Ya. Tetapi karena Tuhan Yesus harus kembali ke surga. Dan mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Puji nama Tuhan, saudara. Sekali lagi, yang hari Kamis saya katakan, bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus tidak membawa dampak apa-apa, tidak membawa hasil apa-apa. Dianggapnya ya sudah lah ya, memang peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Bahkan orang Kristen pun ada yang menganggap sepele, kenaikan Tuhan Yesus ya sudah biasa, kalau mau naik, naik aja. Mungkin ada yang pelecehan seperti itu ya, saudara ya. Tidak terlalu meresponi kenaikan Tuhan Yesus. Tetapi saudara, begitu pentingnya kenaikan Tuhan Yesus itu bagi kita. Ya, ada yang menganggap hari Natal itu lebih penting, ada yang menganggap hari Paskah itu lebih penting. Semua itu seperti mata rantai, saudara ya. Semua itu saling terkait. Dan kenaikan Tuhan Yesus pun ini penting juga bagi kita. Kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, wow, tidak tahu bagaimana jadinya kita. Masa depan kita ini bagaimana, saudara? Ya, mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Yang pertama adalah untuk menggenapi nubuat para nabi. Jadi harus digenapi, saudara. Firman Tuhan itu harus digenapi. Ya, tentang Tuhan Yesus bahwa Dia harus tinggalnya di surga. Buat para nabi bahwa Tuhan Yesus itu tempat tinggalnya, alamatnya bukan di dunia tetapi di sorga. Mari kita akan melihat ayatnya, KPR 3 ayat yang ke-21. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-21. Mengapa Tuhan Yesus harus naik ke sorga? Ini adalah penggenapan firman Tuhan. Ya, ini adalah penggenapan firman Tuhan. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-21, demikian bunyi firman Tuhan, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Sekali lagi saya ulangi mulai dari atas, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan. Apa artinya, saudara? Waktu pemulihan, jadi Tuhan Yesus itu harus berada di sorga. Sekarang inilah zamannya, saatnya adalah satu pemulihan. Sekarang ini adalah proses, itu adalah pemulihan. Semua pemulihan terjadi kepada semua manusia. Ya, kalau sudah terjadi pemulihan dan pemulihan itu Tuhan anggap sudah selesai, maka Tuhan akan turun kembali. Haleluya. Ya, sekarang ini betul-betul masa pemulihan. Saudara, seperti orang sakit ya saudara, kalau yang dinamakan masa pemulihan itu belum berarti sembuh betul. Masih proses satu kesembuhan. Nah, begitu juga dengan kita. Tuhan Yesus ada di sorga sampai waktu pemulihan. Untuk siapa pemulihan? Untuk manusia yang ada di dalam dunia. Kalau sudah selesai terjadi pemulihan,
Pemulihannya bagaimana saudara? Salah satu contoh misalnya saudara ya, sekarang ini zaman pemulihan, saya tidak membahas perikop ayat firman Tuhan yang ada cerita. Saudara pernah tahu mungkin cerita bagaimana seseorang yang menampi ditampak tempe. Nah, itu proses saudara ya. Di apa ya? Tempe yang di khusus apa namanya itu ya? Ditampeni, ya, ditampeni. Kira-kira ada yang keluar apa enggak? Ada. Yang keluar itu apa? Padi yang tidak ada berasnya. Nah, itulah proses pemulihan manusia. Jadi saudara, sekarang ini semua kita lagi ditampi. Melalui apa? Melalui beberapa macam cara penampian itu di dalam dunia. Kalau yang tidak kuat, kalau imannya tidak kuat, keropos, tidak ada isi, maka ketika ditampi oleh suatu keadaan, oleh penampi itu, maka kita akan mencelat keluar. Ya, saudara, itu sebabnya kita harus tetap berada di dalam tampian itu. Kita harus berisi beras, bukan hanya sekam atau padi. Kalau hanya sekam atau padi, maka itu akan terlempar keluar. Jadi jangan saudara sampai kita ini terlempar keluar. Saudara, saya dengan ibu buat sakit ini saudara, saya sempat menjadi kepikiran. Ya memang saya pikir-pikir, masa karena kecelakaan kok sekarang ini merambatnya kok ke perut saudara. Tadinya tulang iganya patah, berkaitan menembus ke paru-paru bagian kiri. Kalau itu saya pikir masuk akal saudara ya, karena kecelakaannya seperti itu ya. Tetapi ini ternyata saudara, ini perutnya sekarang yang sakit, dadanya juga sakit, semua badannya rasa sakit. Dia berkata, ya apa sih Oli, aku pulang dari RSAL sudah sembuh rasanya, tapi aku sudah yakin ini mujizat Tuhan. Saya juga percaya saudara dengan mujizat Tuhan. Saya percaya karena saya berdoa. Tetapi dia berkata seperti itu. Saya bilang, pada waktu kamu di RSAL, kamu diinfus dengan antibiotik, kamu diinfus dengan anti nyeri, kamu tidak akan rasa sakit. Mungkin selama 2 hari kamu tidak akan rasa sakit, tetapi kamu begitu pulang di rumah, nah rasa sakit itu kembali cenut lagi. Dan saudara, pagi jam 4 saudara kemarin, bugem, aku tidak kuat, sakit. Aduh saya bingung, aduh Tuhan tolong. Ya apa ini ya? Nah, terus akhirnya dibantu dengan dokter Liliani, akhirnya harus digiring dan dibawa ke UGD RSUD Gamil. Pertolongan pertamanya saudara. Ternyata saudara memang itu perutnya dan paru-parunya juga bermasalah. Setelah hasil USG katanya tidak apa-apa. Tidak apa-apa kok. Buat ini merasa kesakitan sekali. Terus saya katakan, bagaimana dengan hasil labnya? Nah itu hasil yang saya mendengar dari Yovita saudara. Saya sore baru dapat informasi dari dokter Lilian. Leukositnya terlalu tinggi. Saya sampai tanya sama anak-anak, apa sih arti leukosit itu? Saya buka di Google belajar ya saudara ya. Ternyata sel darah putih ya. Itu kalau tinggi sekali, itu bahaya saudara. Nah, ini tidak tahu sedang dicari ada di mana, infeksinya itu di mana. Nah, kok terjadi itu? Nah, pemeriksaan, salah satunya adalah pemeriksaan perut, tetapi ibu buat tidak mau, marah-marah. Nah, itu mungkin dokternya sama perawatnya tidak tahu gimana ya saudara ya. Terus akhirnya ya sampai tengah malam jam 11 tidak bisa ditemukan. Nah, akhirnya diambil keputusan setelah dokter Lili berchattingan dengan dokter di RSUD UGD, ya akhirnya diambil keputusan harus segera dirujuk ke RSAL. Ya, saudara yang terkasih, ya kalau saya pikir-pikir kata orang, itu jalaran katanya kecelakaan itu. Ya saya cuma bilang dalam hati saya, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tidak ada yang secara kebetulan. Itu saja. Itu yang kita pegang. Semua yang terjadi, keceklok aja mungkin ya saudara ya.
Atau saudara apa? Kejungkel atau apa ya saudara? Kalau bukan seizin Tuhan, saudara tidak akan kejungkel. Kalau bukan seizin Tuhan, saudara tidak akan kecekluk. Tapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu atas seizin Tuhan. Kenapa seizin Tuhan? Ya karena Tuhan punya maksud rencana yang indah buat kita. Yang bisa menjawab siapa? Yang bersangkutan. Ya saudara, saya sempat mendoakan hari Minggu yang lalu. Dia sampai menangis. Aku minta ampun Oli, ampun aku banyak salah. Ya, itu tetap Tuhan mengasihani kita. Tuhan tidak pernah benci. Dan Tuhan masih tetap terus memberikan kesempatan. Ya, saudara kasih, saya katakan sabar ya, Pak. Pasti Tuhan tolong. Banyak yang mendoakan, mendukung dalam doa. Sidang Jemaat GBIS Hermon juga mendukung kita dalam doa. Puji nama Tuhan. Nah, perkembangan yang terakhir tadi pagi sampai tadi pagi belum ditemukan juga penyebabnya apa. Ya, saudara, kita tetap berdoa ya supaya analisa medis, dokter, perawat semua mendapat hikmat dari Tuhan supaya dapat menemukan ini, saudara. Puji nama Tuhan, saudara. Terima kasih. Jadi, saudara, waktu pemulihan sekarang inilah waktu pemulihan kita. Kita jangan santai-santai, saudara. Ada waktunya ini pemulihan, saudara. Iya, kalau kita mendapat kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita, Ibrani itu katakan ya. Itu sebabnya kita jangan main-main dengan waktu. Selagi Tuhan masih memberikan kesempatan, mari kita mau berbuat banyak buat Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan segala sesuatu apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Mari kita mau melakukannya buat Tuhan selagi ada kesempatan. Ya, puji nama Tuhan, saudara, terima kasih. Jadi, kalau pemulihan itu sudah terjadi bagi semua manusia, barulah Tuhan Yesus datang. Yang kedua, mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Yang kedua adalah untuk mempertegas dirinya, untuk membuktikan akan pribadinya siapa Yesus itu. Dikatakan, saudara, tidak usah dibaca, mengingat waktu, saudara silakan tulis saja dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-23. Di situ ditulis adalah kamu berasal dari bawah, tetapi aku, Tuhan Yesus itu dari atas, bukan dari dunia. Ya, dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-28 juga dikatakan bahwa aku berasal dari sorga yang datang dari Bapa. Aku juga harus pergi kepada Bapa. Nah, itu sebabnya mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga. Jadi memang Tuhan Yesus tempatnya bukan di dunia ini. Jadi dia harus kembali kepada Bapa di sorga. Ya, atau dengan kata yang lebih keren lagi ya saudara, bahwa Yesus itu datang dari kekekalan. Berarti kembali dia juga harus kepada kekekalan. Itu saudara terima kasih. Ya, itu adalah alasan yang hakiki mengapa Tuhan Yesus harus naik ke sorga melalui proses kenaikannya. Ya, hari Kamis yang lalu saya sudah khotbahkan tentang bagaimana proses kenaikan Tuhan Yesus dengan sangat ajaib dan luar biasa. Lanjut saudara, Tuhan Yesus, tujuan Tuhan Yesus sekarang naik ke sorga. Kalau tadi mengapa Tuhan Yesus harus naik ke sorga? Yang pertama harus seperti ini, kedua harus seperti ini. Nah, kalau saya pribadi, saudara ditanya, kenapa ya Yesus naik ke sorga? Kalau menurut kamu gimana? Wah, kalau menurut saya pribadi mungkin ya saudara, saya akan menjawab, kalau seandainya Tuhan Yesus masih berada di dalam dunia, tidak ada yang namanya COVID, tidak ada yang namanya corona, tidak ada yang namanya orang sakit. Ya, puji nama Tuhan. Tetapi itulah skenario dari Allah Bapa. Tuhan Yesus harus kembali kepada sorga yang kekal. Tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga. Kira-kira saudara, siapa yang dapat bisa membantu saya? Ini biasanya buat, kalau saya tanya gini langsung buat itu jawab ya saudara. Kira-kira saudara bisa tahu kenapa tujuan Yesus naik ke sorga? Tujuannya itu apa? Tujuannya adalah memberi jaminan hidup yang kekal kepada siapa? Kepada saudara dan saya. Ya, setiap orang yang percaya kepadanya, Tuhan Yesus memberikan jaminan hidup yang kekal. Di mana ayatnya? Betul kan? Misalnya kita ditanya, kamu
Kristen ya, kamu kalau mati terus gimana? Waduh, nggak tahu ya. Kalau ake dosone ya masuk neraka, kalau api ya masuk surga. Saudara, jangan dijawab seperti itu, saudara ya. Salah itu. Ya, apa jawaban kita? Kalau kita mati, kita di mana tempatnya? Saudara tahu? Kalau kita mati tempatnya di mana, saudara? Ya menurut iman saudara, di surga dong, ya. Nah, sekarang ada ayatnya enggak? Ada ayatnya yang membuktikan enggak? Saudara, mari kita baca Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 yang tadi sudah kita baca juga ya, saudara ya. Ya. Tadi sudah kita baca, ya. Baiklah. Di situ dikatakan, janganlah gelisah hatimu, artinya kamu ojo susah. Karena aku tujuan ke surga itu punya tujuan untuk kepentingan kamu pribadi. Jangan gelisah, jangan susah hatimu. Percayalah kepada Allah. Di rumah Bapakku di surga ada banyak tempat. Loh, saudara, saya waktu belajar ayat ini, saudara, saya sempat memperhatikan banyak tempat. Banyak sekali tempatnya. Buat siapa saja itu ya, saudara? Banyak tempat. Dikatakan banyak tempat. Karena apa? Karena Tuhan ingin supaya banyak yang selamat, tidak satupun binasa, sesuai dengan Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ya, demikianlah aku mengasihi si dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Ya, aku mengasihi isi dunia supaya mereka tidak binasa. Jadi Tuhan menginginkan supaya selamat, tetapi pada kenyataannya ada banyak orang yang menolak. Ya. Nah, saudara, ada banyak tempat untuk menyediakan tempat bagi kita. Tuhan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Mengapa, saudara? Karena Tuhan kembali juga mempertegas, di mana aku berada, aku di sini huruf besar Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus berada, maka kamu pun harus berada. Ya, kalau Tuhan Yesus berada di sorga, maka saudara dan saya pun harus berada di sorga. Artinya sekarang, saudara, Tuhan Yesus naik ke sorga itu adalah untuk mempersiapkan, untuk menyediakan, untuk menempatkan tempat kediaman yang kekal. Sekali lagi saya katakan yang kekal. Jadi saudara terkasih di dalam Tuhan, kita punya kepastian sekarang. Ya, karena itu diberikan kepada orang yang percaya. Tempat kediaman yang kekal. Apa tempat kediaman yang kekal itu? Adalah sorga. Jadi kita punya kepastian bahwa tempat kita ini adalah sorga. Jadi tempat kita di dunia ini hanya sementara, saudara. Saudara tidak punya rumah, jangan gelisah, jangan susah. Saudara tidak punya mobil, tidak apa-apa. Apa arti kekayaan kita di dunia kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, semua hanya sementara. Keadaan di dunia, semua harta kita di dunia hanya sementara, dan bahkan saya katakan sia-sia. Wah, ini kalau mungkin ada orang miliarder atau milioner tersinggung ya kalau dikatakan seperti itu. Waduh, punya kekayaan tapi dibilang sia-sia. Ya, saya katakan seperti itu. Coba saudara, misalnya saudara punya rumah lantai 7, ada berapa rumah gitu saudara. Pada akhirnya saudara kalau mati dikubur di berapa kali berapa, saudara punya rumah banyak sekali sampai tingkat 7 gitu. Tetapi geletek nanti kalau mati, saudara diapakan? Ditaruh di mana? Di liang lahat. Ukurannya berapa? 2 kali 1 atau berapa ya saudara? Hanya seperti itu. Pada rumah kita mewah sekali. Nah, pada kenyataannya nanti kita hanya masuk di liang lahat dengan ukuran yang seperti itu. Kita punya mobil banyak. Wow, mobil kita dengan merek, dengan mobil mewah. Tetapi saudara, ketika saudara mati, kita dibawa oleh apa? Kita dibawa oleh mobil mewah kita ke tempat pemakaman? Tidak. Dibawa pakai apa saudara? Pakai ambulans.
Loh, padahal kita punya mobil-mobil yang mewah. Pada saat kita meninggal, kita hanya diantar seperti itu, saudara. Harta kita banyak, duit kita banyak, tetapi kita masuk di dalam peti mati. Apa yang kita bawa? Di dalam peti mati itu apa? Hanya tubuh jasad kita. Ya, itu saudara. Jadi kita memang tidak akan membawa apa-apa ketika Tuhan panggil kita. Semua akan ditinggal. Jadi semua apa yang ada kita miliki di dalam dunia, semua itu hanya sementara dan sia-sia. Jadi jangan saudara, kalau saudara, jangan sampai saudara ngenes, aduh si A punya ini, si B punya itu. Saudara tidak usah susah ya saudara ya, tidak usah. Nah sekarang saudara, bagaimana dengan respon kita tentang Yohanes 14 ayat 1 dan 3, bahwa Tuhan Yesus menyediakan, mempersiapkan, menjemput kita. Apa respon kita terhadap ayat ini? Saudara, ayat Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 itu adalah perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, bukan dari hamba Tuhan, bukan dari pendeta, bukan dari gembala sidang, bukan. Tetapi ayat itu adalah dari Tuhan Yesus sendiri. Saya sebagai gembala sidang hanya meneruskan kepada saudara sekalian. Ya, dan dikatakan mengapa kepada murid-muridnya. Ya, Tuhan Yesus berbicara itu kepada murid-muridnya. Ingat saudara, ingat ya, bahwa Alkitab kita ini, kita punya Alkitab ya saudara ya. Alkitab kita ini adalah up to date. Tulisannya apa? Date. Nah, gitu ya saudara ya. Alkitab kita ini adalah up to date. Artinya saudara, Alkitab ini tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi kalau itu Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya, juga Tuhan Yesus berbicara kepada kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang hidup di akhir zaman, pengikut-pengikut Yesus di akhir zaman, saudara ya. Nah, selanjutnya, aku pergi ke sorga. Tuhan Yesus pergi ke sorga. Tujuannya apa, saudara? Tadi sudah dibaca, untuk menyediakan, untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Jadi Tuhan Yesus naik ke sorga, dicepatno dulu, disiapkan dulu tempatnya, ya. Terus kemudian kalau sudah, nah ini tempatnya, oh ini tempatnya Bugem, sudah selesai. Ayo Bugem pulang ke sorga. Nah sudah ada tempatnya, saudara. Jadi Tuhan Yesus itu menyediakan tempat masing-masing kita sesuai dengan nama kita, saudara. Tetapi ingat, nanti seterusnya ada perkecualiannya ya, saudara ya. Jangan saudara kaget dulu. Baik, Tuhan menyediakan, Tuhan Yesus ke sorga tujuannya adalah menyediakan, mempersiapkan tempat untuk kita. Kemudian aku datang kembali. Kalau sudah disiapkan, aku akan datang kembali. Nah, datang kembalinya itu untuk apa, saudara? Datang kembalinya adalah untuk membawa kita, untuk menjemput kita ke tempat di mana Tuhan Yesus ada. Haleluya, puji nama Tuhan ya saudara ya. Benarkah ini kira-kira saudara? Tuhan datang kembali menjemput kita, membawa kita ke tempatnya Tuhan berada. Benar saudara? Saudara yakin? Amin saudara? Amin. Harus kita aminkan ya. Jangan ragu-ragu. Iya apa iya ya? Ada apa enggak ya tempatnya ya? Ada apa enggak ya saudara? Puji nama Tuhan saudara. Sekarang dasarnya adalah di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Itu saudara ya. Jadi di mana kita berada, di situ pun kita berada. Yang percaya kepadanya. Tentunya yang percaya kepadanya. Ya. Apakah itu sekedar persyaratan saudara yang percaya kepadanya? Wow, KTP-nya apa? KTP, agama, Kristen. Oke. Percaya kepada Tuhan Yesus. Oke. Punya surat baptisan.
Oke, selamat saudara, masuk surga. Kalau persyaratannya seperti itu, wow, masuk surga. KTP-nya Kristen, menjadi orang Kristen sejak kecil, punya surat baptisan, dan lain-lain, pelayanan, saudara. Apa yang sekarang menjadi syarat mutlak sekarang? Apakah itu persyaratan itu saja sudah cukup? Wow, pasti aku masuk surga. Tidak. Sekali lagi saya katakan, saya sebagai gembala sidang, tidak, saudara. Bukan itu persyaratannya yang mutlak, bukan. Kalau begitu apa kira-kira saudara? Syarat yang mutlak adalah tidak bisa kita lepas. Ya, satu alarm dan lampu merah buat kita. Ayat itu selalu hidup untuk mengingatkan kita. Matius 7 ayat 21 dan 23. Semua sudah hafal ya ayat itu ya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, 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 dia masuk surga. Bukan. Sekali lagi bukan. Bukannya orang yang berkuak-kuak menyampaikan firman Tuhan. Wow, saudara-saudara, betul, bla 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 bla. Oh, itu yang masuk surga. Bukan. Sekali lagi, bukan. Ya, saudara, bukan. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan, loh Tuhan, kan saya sudah ber-KKR, saya sudah menyembuhkan orang yang banyak, saya sudah begini bla 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 buat Tuhan. Kenapa Tuhan? Kok Tuhan bilang aku tidak kenal kamu? Ih, ngeri saudara ya. Betapa ngeri. Kita sudah aktif, setia, apa saudara? Tetapi Tuhan akhirnya mengatakan, aku tidak kenal kamu. Nyahlah engkau, hei kamu yang berbuat jahat. Kenapa Tuhan berkata seperti itu saudara? Ya, ternyata Matius 7 ayat 21 sampai 23. Sekali lagi, bukannya orang yang berseru Tuhan, 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 dia yang masuk surga. Tetapi orang yang masuk surga ialah orang yang melakukan kehendak Allah. Titik. Jadi orang yang melakukan kehendak Allah, itulah yang masuk surga. Apa itu kehendak Allah? Kehendak Allah itu adalah perintahnya Tuhan. Apa yang menjadi perintahnya Tuhan harus kita lakukan. Kalau kita tidak mengerti mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kalau kita sudah mengerti, tapi kita tidak, wow, saudara, sangat berbahaya. Puji nama Tuhan. Ya. Nah, orang-orang itulah yang disiapkan, itulah yang disediakan, itulah yang dijemput oleh Tuhan. Saudara, kalau kita berbicara tentang surga, senang ya rasanya ya. Siapa yang mau masuk surga? Kalau anak sekolah minggu saya. Kalau dalam sidang jemaat ditanya siapa yang mau masuk surga? Wah, saudara. Ya mungkin kita akan berkata, aku sudah ada kerasan di dunia ini, aku sudah gak betah di dalam dunia ini, baik di dalam dunia ini banyak sekali masalah, persoalan, pergumulan. Jemput aja aku Tuhan, jemput aku Tuhan. Kira-kira siapa yang berkata seperti itu? Ada yang saudara? Aku rasanya, wis lebih aku jemput. Mungkin kita masih pikir-pikir ya saudara ya. Ya saudara, puji nama Tuhan. Tapi kalau sudah waktunya, dan yang penting kita sudah menyelesaikan, sudah kita berada di garis akhir, dan semua itu adalah ketetapan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus menyediakan dan menempatkan, memposisikan kita bahwa tempat kita adalah di surga. Adalah persyaratan mutlak tanpa dispensasi. Wah, kalau kepada saya mungkin kepada Bugem, wah paling gak dispensasi lah kalau kepada Bugem. Tetapi bagi Tuhan tidak ada istilah dispensasi. Dispensasi itu apa ya artinya ya? Pemotongan. Hah? Pemotongan apa? Keringanan. Oscar, apa ya dispensasi itu? Peraturan khusus. Peraturan khusus. Ya betul. Ya, jadi syarat mutlak. Ya, jadi tanpa ada embel-embel, harus gitu loh saudara. Khusus harus dilakukan. Artinya saudara, persyaratan mutlak tanpa dispensasi itu artinya bukan karena kita sudah lama menjadi orang Kristen, bukan karena kita sudah hafal firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, hafal saudara. Percuma kita hafal, tetapi kita tidak melakukan firman Tuhan, percuma. Ya, bukan karena kita pejabat gereja,
Oh, itu loh gembala sidang, pasti masuk surga. Saya sih yakin sih saya masuk surga. Tetapi Tuhan katakan Matius 7 ayat 21, awas-awas itu saudara. Itu juga merupakan alarm untuk kita semuanya. Bukan karena pejabat gereja. Semuanya itu bukanlah jaminan. Tetapi syarat mutlak tanpa dispensasi adalah titik 2. Nah ini saudara ya. Mereka yang bertekun sampai akhir. Mereka yang setia sampai mati. Bukan yang setia sampai umur 66, saya setia sampai 80. Bukan itu saudara. Tetapi yang setia sampai mati, yang sampai pada garis akhir tetap memelihara iman kita. Itu ya saudara. Dan mereka yang melakukan firman Tuhan itu adalah mereka-mereka yang memiliki syarat mutlak tanpa dispensasi. Kapan saudara Tuhan Yesus akan membawa kita kepada surga yang kekal? Saat ketika Tuhan memanggil kita melalui kematian kita, atau saudara melalui ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Ya, kapan itu terjadi dalam hidup kita? Tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, kematian kita pun kita tidak tahu. Ya, tidak tahu. Ya, sebab rahasia hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Kesimpulannya sekarang saudara, puji Tuhan ya, bahwa di dalam Yesus Tuhan itu ada pengharapan yang pasti. Itu pegang saudara, pegang ya. Di dalam Tuhan ada pengharapan yang pasti. Kalau saya mengikuti persyaratan yang tanpa dispensasi tadi, bahwa saya tempat kita adalah surga yang kekal. Jaminan kepastian kita adalah hidup yang kekal. Ya, saudara yakin bahwa saudara akan masuk ke dalam surga Yerusalem yang baru. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya undang barisan musik. Saya ingin mengajak nyanyian lama, saudara. Waduh, ini banyak orang yang baru-baru, anak-anak baru-baru mungkin gak ngerti ya saudara lagu ini ya. Lagunya Oh Yerusalem, kota mulia. Bisa ya saudara ya? Ya bisa ya, tentunya bisa ya, belajar ya saudara ya. Ya. Itu sebabnya kita mempersiapkan diri kita mulai dari sekarang ya saudara ya. Mari kita menaikkan pujian itu. Oh Yerusalem, kota mulia.
Kami bersyukur buat pagi hari ini ya Tuhan, mengingatkan kami bersama Engkau telah datang ke dalam dunia, Engkau telah menderita, disalibkan dan bangkit dari antara orang mati, dan Engkau naik ke surga menyediakan tempat bagi kami, dan kami Engkau datang kedua kalinya dan waktu yang Tuhan tentukan sendiri. Kami umat Tuhan yang menantikan kedatangan Tuhan, biarlah kami tetap berpegang kepada firman sebagaimana Engkau berfirman bagi kami. Engkau menyelamatkan orang yang percaya kepada Tuhan, yang memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan dan melakukan firman-Mu, dan setiap mereka sampai mati. Biarlah hidup kami, biar kami anak-anak muda, orang dewasa semua Tuhan yang kami pada saat ini, biarlah kami tetap setia, biarlah firman-Mu semakin ada dalam kehidupan kami, sehingga berakar, bertumbuh di dalam mengenal akan kebenaran firman, sehingga pada waktunya Tuhan Engkau menemukan kami dalam keadaan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, keselamatan yang Kau berikan bagi kami adalah anugerah yang semata, bukan karena hebat kami, bukan karena oleh perbuatan kami, tetapi anugerah Tuhan yang menyelamatkan kami. Bahwa pemberian bagi kami cuma-cuma bagi kami. Tuhan mengingatkan bagi kami bahwa kepercayaan kepada Engkau adalah anugerah yang karya yang besar, yang tidak bisa dibuat, yang dikerjakan oleh manusia, tapi pemberian bagi kami. Ajar kami Tuhan memahami panggilan Tuhan bagi kami. Engkau telah memberikan anugerah yang besar, keselamatan yang besar yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami tetap setia kepada panggilan Tuhan, tetap setia di dalam kasih dan karunia Tuhan, tetap bertumbuh berakar dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu Ibu Gembala kami, memberikan hikmat kepada kasih dan karunia Tuhan, kesehatan selalu hamba-Mu Tuhan. Maka kami sedang jemaat Tuhan yang menerima firman-Mu pada pagi hari ini, jadikanlah firman-Mu menjadi rema, menguatkan dan memulihkan kami bersama. Terima kasih Bapa dalam surga. Doa dan syukur kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohonkan doa kami. Amin.